Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Di channel inilah kita akan belajar tentang materi-materi soal CPNS maupun P3K. Channel ini merupakan channel dunia pendidikan. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kembali soal P3K. Jadi soal P3K yang akan kita bahas itu sesuai dengan kisi-kisi ujian pada tahap pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan mencoba berlatih soal-soal P3K, dan di sini soal-soal yang saya sajikan itu sangat sesuai sekali dengan kisi-kisi ujian pada tahap pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Baik, kalau begitu kita langsung saja bahas soal yang pertama. Tindakan pemerintah dalam penerapan UMKM di masyarakat supaya efektif. Yang pertama, menghapus pajak bagi usaha UMKM. Kedua, memberikan tambahan modal secara berkala kepada pengusaha UMKM. Tiga, menertibkan sistem standar operasional prosedur kepada pengusaha UMKM. Empat, impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah A. 134, B. 234, C. 123, D. 124. Mari kita lihat. Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, 124. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Upaya yang benar untuk mengembangkan UMKM. Kita lihat di sini teman-teman. Yang D, 1. 1 adalah menghapus pajak bagi usaha UMKM. Kita lihat di sini ya. Yang poin nomor 2, memberi keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil dan pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro, serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi usaha mikro dan kecil atau UMKM ya. Kemudian yang poin nomor 3 juga ya, penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang poin nomor 2, memberikan tambahan modal secara berkala kepada usaha UMKM. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk poin yang nomor 2 juga ya teman-teman Bapak Ibu semua ya, yaitu memberi keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil dan pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro ya. Kemudian yang poin nomor 4, impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Nah, di sini sudah ada juga yang di poin nomor 5 ini ya, itu sama persis dengan apa yang ada di soal ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka daripada itu jawabannya yang tepat adalah yang D ya, 1, 2, 4. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bagaimana seorang guru mengajarkan kasih sayang menurut Maslow? Kata kuncinya di sini adalah mengajarkan kasih sayang menurut Maslow. A. Membina hubungan sehat dan penuh kasih sayang mesra antara guru dan peserta didik termasuk sikap saling percaya. B. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi dirinya. C. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. D. Menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan. E. Memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik. Mari kita lihat. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara guru dan peserta didik termasuk sikap saling percaya ya. Itu disebut dengan hierarki
kasih sayang ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini juga ada hierarki aktualisasi diri ya, membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi dirinya. Kemudian di sini juga ada penghargaan ya, yaitu memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. Kemudian ada juga rasa aman, yaitu menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan fisiologis, memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik. Nah, di sini yang ditanya adalah mengajarkan kasih sayang ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka daripada itu jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Hierarki kasih sayang ya. Kita lihat lagi di sini ada sebuah piramid ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, yang paling atas ini adalah aktualisasi diri. Kemudian yang di bawahnya yang berwarna hijau ini adalah penghargaan. Kemudian di bawahnya ada kasih sayang, kemudian di bawahnya lagi ada rasa aman, kemudian di bawahnya lagi ada kebutuhan fisiologis. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bus dapat melaju menggunakan tenaga dari surya. Bagaimana proses terjadinya kelistrikan sehingga bus dapat berjalan? A. Energi cahaya menjadi listrik. B. Energi panas menjadi listrik. C. Energi kimia menjadi listrik. D. Energi mekanik menjadi listrik. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Energi cahaya menjadi listrik ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Jika suatu kolam memiliki panjang 2 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter, serta dapat terisi air dalam waktu 4 second. Bagaimana cara memperoleh debitnya? Yang pertama, hitung volume kolam diubah ke desimeter. 2. Hitung panjang, lebar, dan tinggi diubah ke liter. 3. Bagilah volume dengan waktu. 4. Hitung jumlah volume. Urutan cara memperoleh debit air adalah, jadi yang ditanya itu adalah urutan cara memperoleh debit air ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang A 413, B 134, C 123, D 243, E 423. Mari kita lihat. Jawaban yang tepat itu adalah yang A 413 ya. Jadi ada dua opsi ya yang bisa kita lakukan untuk memperoleh jawaban ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Opsi pertama ya, ubah satuan panjang, lebar, dan tinggi ke satuan desimeter ya. Panjang itu tadi 22 meter maksud saya, kemudian diubah ke desimeter menjadi 20 desimeter. Kemudian lebar tadi 3 meter diubah ke desimeter menjadi 30 desimeter. Dan tinggi tadi adalah 5 meter, kemudian berubah menjadi 50 desimeter. Kemudian yang kedua, hitung volume kolam. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti 20 kali 30 kali 50 sama dengan 30.000 desimeter kubik ya. Kemudian volume sama dengan 30.000 liter ya. Itu kalau dijadikan ke liter ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, sama 30.000 juga. Kemudian ketiga, tentukan debitnya. Nah, debit sama dengan volume per time ya, atau waktu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sama dengan 30.000 per 4. Karena di sini waktunya adalah 4 second. Jadi 30.000 dibagi dengan 4 sama dengan 7.500 liter per second. Itu cara pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian cara kedua ya bisa kita gunakan. Yang pertama, hitung volume kolam. Volume panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 meter kubik. Kemudian kedua, ubah satuan volume ke desimeter kubik. Volume sama dengan 30 meter kubik sama dengan 30.000 desimeter kubik sama dengan 30.000 liter.
Kemudian ketiga baru kita hitung debitnya ya. Ini debitnya teman-teman Bapak Ibu semuanya, sama dengan volume per time, sama dengan 30.000 per 4 ya. Waktunya adalah 4 second, sama dengan 7.500 liter per second ya. Maka jawabannya adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. 3. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. 4. Operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Pernyataan di atas yang benar adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 2, 4, D. 1, 3, 4. Mari kita lihat. Jawabannya adalah yang D. 1, 3, 4 ya. Di sini ada prosedur operasi bilangan ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat 1 ya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Ya, di sini ada perkalian dan pembagian dikerjakan. Kemudian 3, operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Di sini juga ada ya. Dahulukan yang ada tanda kurungnya. Kemudian yang keempat ya, operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, ini dia yang poin nomor 4 ya, sama dengan yang di sini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D, 1, 3, dan 4. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 120 meter. Sawah tersebut di sekelilingnya ditanami 600 batang tanaman dengan jarak yang sama. Maka luas tanaman adalah, yang ditanya adalah luas ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. A. 18.000 meter persegi, B. 60.000 meter persegi, C. 12.000 meter persegi, D. 21.600 meter persegi, E. 26.100 meter persegi. Kita lihat caranya. Di sini banyak tanaman disebut dengan N ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Banyak tanaman tadi adalah 600. Kemudian keliling ya. Kelilingnya itu jadi sama dengan 600 kali 1 sama dengan 600 meter. Nah, ini kelilingnya ya, 600 meter. Nah, rumus dari keliling itu adalah sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Maka 600 sama dengan panjang, karena panjangnya kita belum dapat, belum tahu hasilnya, maka panjang tambah 120. 120 ini adalah lebar ya teman-teman. 120 ini adalah lebar tambah panjang tambah 120 sama dengan 600 sama dengan 2P. Nah, mengapa 2P? Karena di sini P2 ini ya, itu menjadi 2P ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian ditambah 240, hasil penjumlahan dari 120 tambah 120. Kemudian 600 dikurang 240 sama dengan 2P ya. Jadi ada sedikit di sini pertukaran ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. 600 dikurang 240 sama dengan 2P. Kemudian hasilnya 360 sama dengan 2P ya. 360 adalah pengurangan dari 600 dikurang 240. Kemudian di sininya ya, P ini ya panjang, kemudian kita letakkan di sini sama dengan 360 per 2. Maka hasilnya adalah 180 meter ya. Berarti kita sudah dapat panjangnya nih teman-teman Bapak Ibu semuanya, 180 meter. Sekarang kita cari luas ya. Luas sama dengan panjang kali lebar.
sama dengan 180 dikali 120 sama dengan 21.600 meter persegi ya. Maka hasil jawabannya adalah yang D ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kami mohon dukungan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini supaya terus memberikan informasi dan latihan-latihan soal P3K ya, dengan cara like, subscribe, dan share. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. 2. Membuat siswa tertarik pada pelajaran. 3. Memberikan ketajaman visual. 4. Memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret. Yang merupakan fungsi media adalah A. 123, B. 134, C. 124, D. 234. Mari kita lihat. Jawabannya adalah yang C, yaitu 1, 2, dan 4. Kita lihat option C-nya. 1. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa ya. Di sini sudah ada membantu memudahkan belajar bagi siswa dan memudahkan pengajaran bagi guru. Kemudian yang 2 ya, membuat siswa tertarik pada pelajaran. Nah, di sini ada poin yang nomor 3, menarik perhatian siswa lebih besar, atau juga yang poin nomor 5, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Kemudian yang nomor 4 ya, poin 4, memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret. Nah, ini dia. Memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret. Itu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. PTK terkait bagian siapa, di mana, kapan, dan bagaimana terletak pada bab berapa? A. Bab 3 materi 1, B. Bab 3 materi 2, C. Bab 4 materi 1, D. Bab 4 materi 2, E. Bab 1 materi 2. Kita lihat. Di sini jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, yaitu bab 3 materi 1. Nah, di sini sudah ada contoh format laporan PTK ya teman-teman. Nah, di sini ada bab 1-nya pendahuluan, kemudian bab 2-nya ada pembahasan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian kita lihat bab 3-nya, karena jawabannya adalah yang A, yaitu bab 3 materi 1. Jadi kita langsung lihat saja bab 3-nya. Nah, di sini ada bab 3, yaitu prosedur penelitian tindakan kelas ya, PTK. Nah, poin 1-nya itu adalah yang ini ya teman-teman, atau bagian 1-nya adalah setting penelitian, sebutkan lokasi penelitian, waktu penyelenggaraan penelitian ya, kemudian dan karakteristik kelompok sasaran yang menjadi subjek penelitian, serta bentuk aktivitas penggunaan ICT dalam pembelajaran. Nah, jadi pada soal ini ya sudah ada contoh format untuk laporan PTK-nya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jawabannya yang tepat yaitu adalah yang A, bab 3 materi 1 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. 2. Siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi. 3. Tujuan proses dan hasil proyek. 4. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4, 2. C. 1, 3, 2, 4. D. 1, 4, 3, 2. E. 1, 4, 2, 3. Nah, di sini sudah ada pembahasannya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat saja yang bagian belakangnya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah ada bab 1. Kalau bab 1 berarti urutan pertama ya. Berarti di sini bab 1 abstrak, latar belakang, manfaat PTK. Ini dia 1,
ya. Kemudian bab 2 tujuan proses dan hasil proyek. Nah, di sini poin 3 berarti 1 3. Kemudian bab 3-nya waktu pelaksanaan. Nah, ini dia waktu pelaksanaan 1 3 4 dan terakhir adalah siklus 1 siklus 2, yaitu poin yang kedua. Berarti 1 3 4 2. Maka daripada itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. 1 3 4 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tugas anak di rumah jika melakukan kewajiban sekaligus haknya adalah A. Bermain dengan baik, B. Melihat televisi, C. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, D. Menyayangi adik dan kakak. Kita lihat jawabannya adalah yang D. Menyayangi adik dan kakak. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal pada video kali ini ya. Jadi soal yang saya sajikan ini ya, ini saya ambil dari kisi-kisi pada tahap pertama ujian P3K. Jadi soal di sini sudah hampir ya, sekitar 90% itu sudah kisi-kisinya sudah sama dengan ujian P3K di tahap pertama ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya kalau ada ya sedikit yang tidak sama mungkin ya itu wajar saja ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi saya di sini memberikan yang terbaik untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan soal ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya dan dapat membantu perjuangan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan untuk selalu support channel ini. Kita sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton dan mengunjungi channel ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.